Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Kailan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM, Saudara Arief Kurnia Miharja, para mahasiswa, dan tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara seminar nasional ketiga yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan para mahasiswa dikarenakan saya harus berada di Jawa Barat untuk agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya banggakan, tema yang kita bicarakan dalam seminar hari ini adalah kolaborasi nilai-nilai Pancasila menuju Indonesia Emas. Artinya secara sederhana dapat kita katakan bahwa Indonesia Emas akan tercapai bila mana kita menjalankan nilai-nilai Pancasila di semua lini kehidupan di Indonesia, sehingga harus dikolaborasikan. Saya sangat setuju dan sama sekali tidak menolak tesis tersebut karena memang Pancasila adalah way of life bangsa ini. Bahkan kalau saya mengutip pidato Bung Karno di Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 24 September 1955, sangat jelas bahwa Bung Karno mengatakan Pancasila sama sekali bukan ciptaan beliau. Dalam pidatonya yang bisa kita baca dalam beberapa literatur, Bung Karno mengatakan Pancasila sudah ada sebelum Republik ini ada. Jauh di era kerajaan dan Kesultanan Nusantara dan sama sekali bukan diciptakan oleh Bung Karno. Beliau hanya menggali, memoles, dan kemudian menyajikan kepada bangsa ini. Itu artinya dalam kajian ontologis keberadaan Pancasila adalah spirit dan nilai-nilai masyarakat Nusantara sebelum Indonesia diproklamasikan. Sehingga spirit dan nilai-nilai dari Pancasila sejatinya adalah watak dasar atau DNA asli bangsa di Nusantara ini. Dan para pendiri bangsa dengan jernih dapat menggali mutiara tersebut sehingga hari ini kita memiliki Pancasila dengan 5 sila yang secara lengkap dan utuh yang tertulis di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Ini artinya Pancasila adalah warisan luhur bangsa di Nusantara ini yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai way of life bangsa ini. Sebagai start fundamental norm, sekaligus sebagai groundslah dan pedoman dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga sudah seharusnya kita menjadikan 5 sila dalam Pancasila sebagai pedoman dalam kita menjalankan negara ini. Itulah mengapa Pancasila harus dijabarkan dalam pasal-pasal
dan penjelasan konstitusi kita, yang artinya diimplementasikan sebagai norma hukum tertinggi. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya banggakan, persoalan paling mendasar saat ini adalah saat negara ini melakukan perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam, di mana telah terjadi perubahan yang sangat fundamental karena isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli telah diubah hampir 95% dan naskah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga dihapus total. Sehingga konstitusi kita yang awalnya terdiri dari satu kesatuan antara pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan menjadi hanya pembukaan dan batang tubuh, dan kita sudah meninggalkan sistem demokrasi dan sistem ekonomi Pancasila. Dalam kajian yang dilakukan Profesor Kailan, isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 itu sudah tidak koheren lagi dengan Pancasila. Yang terjadi justru sebaliknya, menjabarkan ideologi lain, yakni liberalisme dan individualisme. Sehingga ekonomi kita juga semakin hari semakin liberal kapitalistik. Karena ciri utama dari demokrasi Pancasila sudah tidak ada lagi, sudah tidak tercermin di dalam konstitusi, di mana ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi negara ini, sehingga terjadi penjelmaan rakyat tidak sekedar perwakilan rakyat. Untuk kemudian mereka menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris alias petugas rakyat yang diberi mandat, sehingga rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintahan yang mereka bentuk. Karena pada hakikatnya, kedaulatan rakyat itu adalah supreme atau yang tertinggi, sehingga perwakilan dan penjelmaan dari seluruh elemen rakyat harus berada di lembaga tertinggi di negara. Ini adalah konsep Majelis Syuro yang sebenarnya sangat dikenal dalam Islam. Itulah mengapa negara ini menjadikan agama sebagai dasar negara, seperti tertulis di dalam pasal 29 ayat 1 konstitusi kita. Karena memang negara ini adalah negara yang berketuhanan. Oleh karena negara yang berketuhanan, maka negara ini tempat orang-orang yang beradab dan membangun peradaban dengan persatuan. Negara ini juga tempat semua perwakilan elemen bangsa yang disebut para hikmat untuk bermusyawarah demi menuju satu hakikat tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula dengan sistem ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya negara harus berkuasa penuh atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan 3 pilar utama, koperasi atau usaha rakyat, lalu perusahaan negara, kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing. Dengan posisi pembagian yang tegas antara wilayah public goods dan wilayah commercial good, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi proses bersama atau yang sering saya sebut sebagai public, private, people, partnership, atau 4P, yaitu keterlibatan yang jelas antara negara, swasta, dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya, sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak
dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita. Konsep inilah yang tertuang dalam pasal 33 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebelum dilakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena setelah amandemen tersebut, pasal 33 ditambah menjadi 5 ayat dari sebelumnya 3 ayat, di mana naskah penjelasannya dihapus total sehingga perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia perlahan tapi pasti menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya banggakan, jadi bila kita berbicara tentang Indonesia emas, di mana pada saat itu terjadi ledakan usia produktif yang mencapai 70% dari populasi penduduk Indonesia, maka peta jalan menyiapkan itu menjadi sangat penting. Dan saya menawarkan gagasan untuk kita kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, tetapi tentu dengan melakukan penyempurnaan konstitusi tersebut dengan cara yang benar, dengan teknik adendum, sehingga tidak mengubah total menjadi konstitusi baru. Kita harus kembali kepada Pancasila agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar sejarahnya, agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter. Marilah kita ingat apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 31 Agustus 1928, beliau mengatakan, jika anak didik kita tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk jalan yang lurus, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.